Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu kan ya. Belum apa-apa Partai Demokrat sudah ya ada yang ngatur begitu kan ya. Belum apa-apa intinya sudah ditolak. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kalau ya gabung kepada Pak Ganjar silahkan begitu, tapi harus ya tahu adat dan sopan santun katanya begitu ya. Artinya apa? Kalau ditarik benang merahnya belum apa-apa sudah ditolak kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Ini Oso persilahkan ya Demokrat gabung dukung Ganjar, tapi ingatkan ya. Tapi ingatkan adat dan sopan santun di situ begitu ya, sudah jelas begitu ya, ditentang begitu. Jelas tidak masuk kepada PDP kalau seperti ini begitu ya. Semoga AHY baca ini begitu ya. Ya belum apa-apa kira-kira kan sudah ditolak begitu kan secara tidak langsung seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Oso persilahkan Demokrat gabung ke Ganjar tapi ingatkan adat dan sopan santun begitu ya. Kok ngatur ya, kalian bukan partai di DPR tak ada hak masuk di koalisi. Aneh partai tidak masuk DPR, ngoceh. Artinya apa? Dengan masuknya Partai Demokrat di situ begitu kan, yang lain pada risih begitu seperti Hanora, seperti yang lain ya risih di situ begitu ya. Kemanapun Demokrat berlabuh tetap akan menjadi partai ya underdog ya di koalisi, tidak bisa jadi partai sentral ya. Cita-cita kader dan simpatisnya menjadikan AHY jadi cawapres sepertinya tidak akan terwujud itu begitu. Apalagi ditentang seperti ini, diatur oleh Hanora. Hanora saja bisa ngatur Partai Demokrat yang kemudian lolos di parlemen. Bayangkan begitu. Kalau itu masuk kepada koalisi Ganjar begitu kan. Sayang seribu sayang kalau seperti itu begitu ya. Oso partai lu ya, tapi gaya lu sang songong begitu katanya begitu. Nah, belum sudah diingatkan ya harusnya begitu kan ya. Ajeng Cut paham kelakuan Partai Demokrat. Ini kritikan keras luar biasa begitu ya. Akankah ini akan terjadi begitu? Belum apa-apa kan sudah ditolak begitu ya. Emang yang ada sopan santunnya itu macam mana begitu ya? Tahu ya, Oso itu Demokrat nggak punya adat dan sopan santun ya. Ini banyak di hashtag semua tuh begitu kan. Gagal playing tim kalian katanya begitu ya. Ya, Partai Demokrat itu kan dilihat kader-kadernya marah-marah terus ya, kebijakan salah dikit ya marah-marah terus begitu kan. Saya kira walaupun Pak AHY masuk kepada Ganjar, ini tidak punya kekuatan, tidak punya power begitu. Ya itu aja, disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau, pastinya seperti itu begitu. Ya karena apa? Karena dia sudah berlabuh kepada Ganjar. Otoritas di situ ya tentu ada Hanora. Walaupun tidak lolos di parlemen, Hanora kan bisa menjadi kekuatan maker di situ begitu ya. Dibandingkan dengan Partai Demokrat yang akhir-akhirnya masuk di situ begitu. Kalau ini terjadi begitu ya. Saya kira sudah ada pertentangan seperti ini, saya kira Partai Demokrat akan mundur begitu ya. Walaupun komunikasinya secara intens begitu dengan Puan, saya kira ada sesuatu yang kemudian ya menelisik terkait dengan adanya perkataan si Oso ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Oso persilakan Demokrat gabung dukung Ganjar tapi ingatkan adat dan sopan santun di situ begitu ya. Ketua Umum Partai Hanora Osman Septaodang ya Oso mengatakan partai pengusung bakal calon presiden Ganjar Pranowo ya terbuka terhadap partai lain untuk bergabung, termasuk Partai Demokrat yang telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Bahkan di satu sisi jadi saya pikir ya khususnya Demokrat saya nggak bisa berandai-andai dengan ya partai lain. Tapi kalau mau bergabung ya segera aja. Nggak apa-apa kata Oso ya usai rapat konsolidasi dengan para ketua umum partai ya politik pengusung Ganjar Pranowo di kantor ya pusat PDIP ya. Di situ dipersilakan kata Oso begitu. Silakan kalau mau gabung silahkan begitu. Tapi harus tahu situasi dan kondisi ya. Harus tahu mana yang diambil oleh partai itu. Kira-kira seperti itu begitu. Dia punya adat sendiri begitu kan. Jangan tiba-tiba menyodorkan cawapres. Ini kan tambah parah begitu kan ya si Demokrat itu begitu ya. Ini Oso mengatakan sejumlah elit partai politik sudah menghubungi dirinya berbicara terkait kemungkinan bergabung dengan koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Menurutnya, dia juga berniat mendukung Ganjar sebaiknya datang ke DPP seperti yang dilakukan P3, Hanora, dan Perindo sebelumnya.
Bahkan di satu sisi dia mengatakan soalnya itu yang sudah menelpon-nelpon gitu, begitu ya. Tapi kan ini baru nelpon. Kalau datang dengan sikap seperti teman-teman saya ini, ketua-ketua partai ini ya punya sikap begitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat. Ya, lain kalau yang berpindah-pindah itu akhirnya mikir juga ya, entar besok pindah lain dianggap pemain, kata Oso. Ini kan sudah jelas di situ begitu kan. Masa mau bergabung komunikasi aja mbak lewat telepon begitu. Datang ke situ dong begitu kan. Kira-kira seperti itu kata Oso begitu ya. Jadi ini tamparan keras seolah-olah ya menolak secara halus. Belum apa-apa sudah menyodorkan cawapres. Kira-kira seperti itu kata Oso begitu kalau kita lihat begitu ya. Jangan lalu kemudian ya berbicara, bertemu di situ begitu ya. Saya kira Partai Demokrat itu tidak jauh beda dengan Pak SBY begitu. Mengambil keputusan sangat lambat sekali begitu ya. Mengambil keputusan masih sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya orang ya yang disalahkan begitu ya. Lebih lanjut Oso menekankan parpol pengusung Ganjar Pranowo terbuka ya terhadap partai-partai lain yang ingin bergabung. Namun ia mengingatkan jika bergabung harus tahu adat dan sopan santun di situ begitu ya. Mungkin ujung-ujungnya Partai Demokrat ingin gabung tiba-tiba untuk menjadi cawapres. Bisa saja seperti itu begitu. Karena ini sudah diketahui oleh Partai Hanora begitu kan. Tidak menutup kemungkinan ya komunikasinya secara intens begitu ya. Bahkan jadi bangsa ini bangsa yang beradab, bangsa kita ini bangsa yang santun. Sejarah kan begitu kan, ini jangan dikoyak-koyak begitu oleh orang-orang yang tidak santun begitu ya. Partai Demokrat memutuskan ya hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah Anies Baswedan yang memilih ketua partai ya Kebangkitan Bangsa PKB Mohaimin Iskandar Caimin sebagai salah satu bakal calon presidennya di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan hingga saat ini Partai Demokrat belum memutuskan arah koalisi, namun terbuka bergabung dengan koalisi parpol pengusung Ganjar Pranowo atau koalisi pengusung Prabowo Subianto. Saya kira kalau Partai Demokrat membaca ini, saya kira tidak akan mau untuk bergabung kepada Pak Ganjar begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Karena kenapa? Karena sudah jelas begitu. Belum apa-apa mau menyodorkan cawapres. Belum apa-apa begitu sudah ditolak begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya kata Oso begitu kan, saya sudah duluan bergabung ke PDIP begitu kan. Ya, sudah duluan saya begitu kan. Tiba-tiba masuk Partai Demokrat tiba-tiba ini minta posisi ini, minta posisi itu begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Semakin naif ya Partai Demokrat hari ini begitu. Ya, jalan satu-satunya kalau menurut saya pribadi ya tidak usah gegabah seperti itulah. Itu sebagai pembelajaran begitu ya. Ya, merasa terzalimi, merasa ini, merasa itu begitu. Pada akhirnya kena sendiri begitu, mau berlabuh kemana begitu kan. Sayang kalau Partai Demokrat yang kemudian tidak hanya sebagai pendukung pengusung di Pilpres 2024, kalau netral begitu kan, saya kira ini akan menjadi dampak kepada Partai Demokrat atau kader-kader Demokrat itu sendiri begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.